Pada hari Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2024, Rizal, Anies, dan Mulyadi berencana untuk berkumpul di rumah Rizal. Anies mengingatkan untuk perkumpulan kali ini tidak perlu membawa pasangan. Sebenarnya Anies hanya menyinggung Rizal, karena kekasihnya adalah orang yang pernah ia sukai. Seperti biasanya, Anies tiba pertama di rumah Rizal pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, adik Rizal yang bernama Harmang sedang makan di dapur dan melihat komunikasi antara Rizal dan Anies masih baik-baik saja. Sebelum dia masuk ke kamarnya yang ada di lantai 2. Namun, 10 menit kemudian, Rizal menelepon pacarnya Devi untuk datang sekaligus membawa makanan. Devi adalah pacar Rizal dan juga gadis yang disukai Anies. Sebelumnya, Anies sudah memperingatkan kepada Rizal agar tidak membawa Devi saat mereka berkumpul. Namun, Rizal tetap menghubungi Devi hari itu. Anies merasa kesal kepada Rizal dan memilih untuk diam. 30 menit kemudian, Devi tiba di rumah Rizal. Layaknya pasangan biasa, Rizal dan Devi terlihat mesra. Hal ini semakin membuat Anies kesal dan cemburu. Ia memilih untuk tidak berbicara kepada keduanya dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Mulyadi yang masih dalam perjalanan menuju rumah Rizal. Setelah Mulyadi tiba, mereka mengobrol seperti biasa. Namun, Devi merasa aneh dengan perilaku pacarnya dan Anies yang tampak diam dan tidak berbicara satu sama lain. Devi kemudian bertanya mengapa mereka bersikap seperti itu. Pertanyaan ini membuat Anies marah dan emosi, lalu memaki Rizal. Rizal tidak mau kalah dan membalas makian temannya itu. Emosi yang memuncak membuat Anies langsung meninju Rizal, sehingga mereka beradu fisik dan saling kejar-kejaran. Devi dan Mulyadi mencoba melerai, namun mereka malah terdorong oleh Rizal dan Anies. Anies mengancam mereka untuk tidak ikut campur. Saat kejar-kejaran terjadi, Rizal berlari ke arah dapur dan diikuti oleh Anies. Devi dan Mulyadi segera menyusul dan mendapati Rizal dan Anies masing-masing sudah memegang pisau dapur. Keduanya saling beradu pisau hingga Rizal kembali berlari ke ruang tamu, disusul oleh Anies. Pertarungan pisau berlangsung cukup lama hingga Anies berhasil menusuk pinggang Rizal. Ketika Rizal mulai lemas, Anies melanjutkan menebas leher Rizal. 5 menit kemudian, Rizal sudah tidak bernyawa. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Sebelum saya mengingatkan kembali untuk menghormati dan menaati tata tertib persidangan, dan jika ada tidak menaati, maka majelis hakim akan mengeluarkan dari ruang persidangan. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Apakah tim penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Watapone yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 678-PDI-B-2024-PN-WTP atas nama terdakwa Anies bin Abdul Karim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada terdakwa dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan.
Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Anis, tempat tanggal lahir Boni 25 Juli 2001, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Mario, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan? Ya, yang mulia, saya sehat jasmani maupun rohani dan saya siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 340, subsidiar 338 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, saya saat ini didampingi oleh kuasa hukum saya yaitu Saudari Triska Tari. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa hukum dari saudara terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditujukan. Iya, yang mulia, saya membawanya. Baiklah, kepada saudara penuntut umum sudah siap membacakan dakwaannya. Siap, yang mulia. Adapun yang mulia, berdasarkan pasal 188 ayat 2 KUH bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari ini, apabila kami menghubungkan dengan keterangan saksi yang satu dengan keterangan yang lain yang telah kami lakukan, maka ada kesesuaian dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni telah melanggar pasal 340 subsidiar 338 KUHP. Sehingga petunjuk tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Adapun analisis yuridis, yang pertama adalah yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang telah kami lakukan, analisis terhadap barang bukti, kemudian keterangan terdakwa serta petunjuk. Dalam hal ini terdakwa atas nama Anis bin Abdul Karim adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawabannya selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi. Yang kedua adalah menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan keterangan terdakwa yakni Anis bin Abdul Karim dan keterangan saksi yang telah kami dengarkan bahwa motif terdakwa adalah menghilangkan nyawa Rizal adalah karena terdakwa cemburu kepada Rizal. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang kami dakwakan, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Anis bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Sebelum kami sampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang menjadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu yang pertama adalah hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, kemudian terdakwa melakukan tindak penganiayaan terhadap korban hingga meninggalnya. Adapun hal yang mulia, hal-hal yang berkaitan terdakwa, yakni terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap baik dalam persidangan. Maka kami majelis hakim pengadilan berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim pengadilan negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa Anis bin Abdul Karim bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 dan subsidiar 338 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tadi. Yang kedua adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anis bin Abdul Karim dengan pidana penjara 20 tahun
Dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap viral dalam tahanan. Yang ketiga adalah membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Demikianlah surat tuntutan kami dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa 20 Maret 2023. Baiklah saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Apakah penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Kami tidak mengajukan eksepsi yang mulia karena terdakwa sudah memahami dakwaan yang telah diberikan. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang ini kita lanjutkan dalam memeriksa alat bukti dan saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Yang mulia yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi, namun pada persidangan kali ini kami belum siap. Kami meminta agar persidangan yang kali ini ditunda. Apakah penasehat hukum terdakwa sudah setuju dengan sidang untuk ditunda? Saya setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2024 jam 14 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Demikian maka sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Watapone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 678/PID-B/2024/PNWTP atas nama terdakwa Anis bin Abdul Karim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap ya mulia. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa saksi yang akan dihadirkan di persidangan jaksa penuntut umum? Ada 4 orang saksi ya. Silakan hadirkan saksi pertama. Yang mulia, saksi pertama atas nama Harman. Saksi atas nama Harman dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam sidang ini yang mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baik, saudara saksi, Anda akan disumpah sesuai dengan agama yang saudara saksi, yaitu agama Islam. Untuk itu, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Saudara kenal terdakwa? Saya kenal tapi hanya sebatas teman karena dia adalah teman kakak saya. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa?
Saya kenal yang mulia, dia adalah teman kakak saya. Di mana saudara saksi saat saudara saksi atau korban terbunuh? Pada saat kejadian saya berada di rumah yang mulia. Saya berada di kamar, saya di lantai 2, sedangkan abang saya dan temannya berada di ruang tamu. Lalu bagaimana saudara mengetahui bahwa korban atau kakak Anda telah terbunuh? Awalnya saya hanya mendengar ribut-ribut dari atas yang mulia, tapi karena memang biasanya mereka sering ribut dan bercanda saat sudah berkumpul, jadi saya pikir memang sedang tidak ada masalah yang mulia. Lalu setengah jam kemudian pacar abang saya berteriak kencang dan minta tolong beberapa kali. Akhirnya saya turun dan mengetahui bahwa abang saya telah terbunuh. Pada saat sebelum kejadian, sebelum kakak Anda terbunuh, apakah ada orang lain selain saudara terdakwa di TKP? Ada yang mulia. Saat itu di rumah saya ada saudara Mulyadi dan saudari Devi. Lalu bagaimana saudara mengetahui bahwa abang Anda telah dibunuh? Saya mengetahui setelah mendengar alur kejadiannya dari pacar abang saya dan Devi dan teman-temannya. Baik, silakan Hakim Anggota 1, ada pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia Hakim Ketua. Saudari saksi, saat saudara terdakwa Arman tiba di rumah Anda, apakah Anda melihatnya? Iya yang mulia, saya melihatnya saat beliau datang. Saya sedang makan di rumah makan. Pada pukul berapa? Lebih tepatnya saudara terdakwa Arman tiba di rumah Anda. Pada saat itu berkisar pukul 15 WIB yang mulia. Bagaimana interaksi kakak Anda dan terdakwa Arman pada saat terdakwa tiba di rumah Anda? Saya melihat interaksinya seperti biasa yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Silakan Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia Hakim Ketua. Apakah korban pernah bercerita tentang masalah saudara terdakwa kepada saudara? Tidak yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan apakah saat saudara turun ke lantai 1 terdakwa masih berada di lokasi? Iya Bu, Saiful masih berada terduduk di dinding lemari hias tidak jauh dari jenazah abang saya yang tergeletak. Apakah dua temannya juga ada di lokasi? Iya Bu, saat itu Devi sedang menangis memeluk abang saya dan Mulyadi sedang berusaha menghubungi polisi dan ambulans. Baik saudara saksi, setelah Anda melihat abang Anda terbunuh, apa yang Anda lakukan pertama kali? Saya menangis sambil bertanya ada apa Pak. Lalu saya diberitahukan Devi dan saudara Mulyadi bahwa abang saya cekcok dengan Saiful, lalu saya menghampirinya dan memukul menjambak-jambaknya. Saudara saksi, saat Anda menjambak rambut saudara terdakwa, apa yang dia lakukan atau apa yang Anda lakukan? Saiful bilang bakal tanggung jawab. Saya akan melaporkan diri ke polisi. Kalau tidak terbunuh dia, mungkin dia bunuh saya. Itu yang dia katakan, Pak. Baik yang mulia, pertanyaan kami sudah cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, bagaimana Anda bisa tidak turun saat percekcokan terjadi? Sedangkan menurut keterangan saudara, bahwa saudara Rizal dan Muhammad Saiful sampai berkejar-kejaran dan ada pisah. Karena biasanya mereka juga selalu heboh kalau bertemu Pak Bu. Saya kira mereka bercanda dan pada saat saya di kamar saya. Baik, pertanyaan dari kami cukup. Saudara jaksa penuntut umum, silahkan panggil Saksi kedua. Saksi kedua atas nama Devi Hardianti. saudara saksi.
apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan ingin memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saksi. Baiklah, pertama-tama saya akan menyatakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara Devi Harfianti, tempat tanggal lahir Bone 3 Desember 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumnas di Bojong, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan, menurut undang-undang saudara harus disumpah dan berjanji untuk itu. Saudara bersedia disumpah dan berjanji? Ya, yang mulia, saya siap untuk disumpah. Kepada rohaniawan dipersilakan mengambil tempat. Baik, saudara saksi, Anda akan disumpah sesuai dengan agama yang saudari anut, yaitu agama Islam. Untuk itu silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan dulu kepada rohanian, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara menjalin hubungan dengan korban? Kurang lebih 2 bulan, yang mulia. Baik, Hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Saudari saksi, pada saat Anda tiba di rumah korban, apakah ada orang lain selain korban dan terdakwa di rumah korban? Ada, yang mulia. Saya diberitahu pacar saya bahwa adiknya sedang tidur di kamar. Baik, itu saja. Baik, Hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, yang mulia, Hakim kedua. Baik, kepada saudara saksi, lalu dari apa yang sudah dilihat, siapa pertama kali yang mengambil pisau? Pacar saya, yang mulia. Baik, keterangan cukup, yang mulia. Baik, terima kasih kepada Hakim anggota 2. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada, yang mulia. Saudara saksi, saat mereka sedang beradu mulut, adakah perkataan yang keluar yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan ini? Iya, Bu, saat sedang beradu mulut, Anis mengatakan kata-kata kasar seperti dasar sombong kau rendahin harga diriku, cuma nyawa yang pantas gantikan harga diriku. Tidak, saya kurang ajar seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah Anda benar-benar yakin mendengar kata kasar yang ada unsur pidananya yang seperti saudara sebutkan sebelumnya? Ya, Bu, benar. Saya mengingatnya dari sekian banyak umpatannya, kalimat itu yang paling saya ingat. Oke. Apakah saudara benar-benar yakin bahwa saudara terdakwa lah yang lebih dulu bermain fisik, yakni dengan menunjuk pipi korban? Iya, benar, Bu. Dan saudara saksi benar-benar yakin bahwa korbanlah yang pertama kali mengambil pisau di dapur? Saya tidak benar-benar yakin, karena saat saya dan Mulyadi mengejar mereka ke dapur, mereka sudah memegang pisau. Tapi saudari melihat jelas siapa yang lebih dulu berlari ke arah dapur? Iya, saya melihatnya pacar saya terlebih dahulu mencoba ke arah dapur. Cukup sekian yang mulia dari saya. Baik, saudara saksi, apakah ada keterangan saudara saksi untuk menampakkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup yang mulia keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan saksi? Benar, yang mulia.
Baik, keterangan dari saksi 2 dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan. Silakan saudara dapat meninggalkan ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi ketiga ke ruangan persidangan. Saksi ketiga atas nama Mulyani. Baik, silakan berdiri. Baik, saudara saksi, Anda akan disumpah sesuai dengan agama yang saudari anut, yaitu agama Islam. Untuk itu silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Baiklah, kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 2. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, pada saat kejadian, apakah saudara melihat dengan jelas bagaimana saudara terdakwa mengarahkan goloknya kepada korban? Ya Pak, saya lihat Anis mengarahkan golok ke arah Rizal dan menusuk Rizal berkali-kali dengan menggunakan pisau dapur hingga akhirnya Rizal lemah dan meninggal. Baik, pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, siapakah yang duluan pergi ke dapur antara saudara terdakwa dan juga korban? Iya Bu, saya lihat Anis Rizal yang pertama kali ke arah dapur. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi? Cukup sekian dari saya. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan saksi 3 kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan silakan meninggalkan persidangan. Baik, saudara jaksa, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi keempat atas nama Fitriani Amri sebagai tante kandung dari korban. Baik, saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan? Ya, saya sehat, yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara saksi. Baik, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara Fitriani Amri, tempat tanggal lahir 26 Februari 1999, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Mario, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah dan berjanji. Saya bersedia, yang mulia. Kepada petugas rohaniawan dipersilakan mengambil tempat. Baik, saudara saksi, Anda akan disumpah dengan agama yang saudari anut, yaitu agama Islam. Untuk itu silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji dan bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu memberikan keterangan dengan benar. Apakah saudara mengenal saudara terdakwa? Tidak, yang mulia. Hanya melihatnya beberapa
Baik saudara saksi, pada saat kejadian keponakan Anda terbunuh di mana posisi Anda saat itu? Waktu itu saya masih di kantor yang mulia dan saya masih bekerja. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik. Kepada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mulia. Baiklah saudara saksi, saat ini kami sudah menahan alat bukti yang dipakai oleh terdakwa berupa 1 pisau dan 1 buah golok. Apakah saudara bisa mendeskripsikan pisau dan golok yang sekarang kami jadikan alat bukti? Baik, pisau tersebut berwarna coklat, ujungnya ada patahan sedikit dan ada merek buaya dan gambar buaya dan golok yang berukuran sedang. Baik, sekian dari kami yang mulia. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan saksi 4 kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih. Dan apabila membutuhkan keterangan dari saudara saksi lagi, akan berharap saudara tidak keberatan untuk hadir kembali. Baik, yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin dilanjutkan di persidangan? Tidak ada yang mulia. Kepada saksi 4, silakan meninggalkan ruang persidangan. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan yang mulia bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ditunda dalam 2 minggu ke depan pada hari Selasa 10 April 2024 pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Watapone yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 678/PID/PIB/2024/PNWTP atas nama terdakwa Anis bin Abdul Karim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di ruang persidangan. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan yang mulia. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Siap yang mulia. Putusan nomor 678/PID/PB/2024/PNWTP demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Watapone yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa identitas telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh persidangan bahwa terdakwa Anis bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan kepada saudara Saiful dengan menggunakan pisau dan golok. Menimbang bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan seperti dalam perkara. Mengadili, menyatakan terdakwa saudara Anis terbukti secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anis dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara selama 15 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan selama pidana yang telah dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti berupa 1 pisau dapur untuk dimusnahkan, 1 buah golok untuk dimusnahkan, membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dengan demikian, putusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Watapone pada hari Selasa 10 April 2023 oleh Ayu Lestari SHMH selaku Hakim Ketua, Muhammad Alif Al-Fajri SHMH dan Wirna Damayanti SHMH masing-masing selaku hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka dan umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh
Resi Fatihah Kirana, SHMH selaku panitra dan hadir oleh Firjawan SHMH MH dan Iliatul Uyuni SHMH selaku penuntut umum, Kejaksaan Negeri Watampone dan penasihat hukum terdakwa atas nama Fadila Triska Utami dan di hadapan terdakwa. Baik, dengan demikian putusan majelis hakim diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan? Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan semuanya kepada kuasa hukum saya, Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Yang mulia, kami minta waktu sebentar untuk berbicara dengan terdakwa. Baiklah, silakan. Baik yang mulia, kami tidak akan mengajukan banding. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara nomor pidana 678-PID-B-2024-PNJD-WTP dengan nama Saudara Anis bin Abdul Karim dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup.